Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Henry Yuda Aftadus, dosen pada prodi atau program studi pendidikan musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya di bidang pendidikan sebagai bagian dari PDD UKTPT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya dalam melaksanakan tugas pendidikan sebagai dosen dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memajukan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Adapun mata kuliah yang saya ampu dalam video PDD UKTPT ini ialah mata kuliah Musik Kreatif 3 dengan bobot 3 SKS yang ditempuh pada semester 5. Mata kuliah ini secara garis besar bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencapai kompetensi sebagai calon pengajar, khususnya dalam hal merancang pembelajaran musik kreatif untuk anak usia dini hingga tingkat dasar. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang hendak dicapai dari mata kuliah ini adalah Art, Culture, and Creativity yang pertama, yaitu di mana mahasiswa mampu menunjukkan jiwa seni, unggul, dan peduli yang terampil, kreatif, inovatif, produktif, kompetitif, serta berwawasan lingkungan dan berbasis budaya kearifan lokal dalam karya penelitian, penciptaan, pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kedua, musik pedagogi, di mana mahasiswa mampu mengajar dasar-dasar keterampilan musik dalam bentuk kelompok maupun individual. Dan terakhir, musik education pedagogi, yaitu mahasiswa mampu merancang metode pengajaran musik untuk anak dan remaja secara individu maupun berkelompok. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah Musik Kreatif 3 ini diantaranya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep kreativitas. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tahapan perkembangan kognitif anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep pengajaran musik kreatif untuk anak usia dini dan tingkat dasar. Dan terakhir, mahasiswa mampu merancang pengajaran musik kreatif untuk anak. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa pokok bahasan, diantaranya yang pertama, pengantar kreativitas, di mana pendekatan yang digunakan dalam kuliah ini terdiri dari ceramah dan diskusi sebanyak 1 kali 50 menit. Kemudian yang kedua, kreativitas dalam musik dan potensinya bagi pendidikan dengan pendekatan ceramah dan diskusi selama 1 kali 150 menit. Kemudian yang ketiga, pengantar psikologi perkembangan anak dengan ceramah dan diskusi selama 2 kali 50 menit. Yang keempat, konsep musik kreatif dan demonstrasi musik kreatif dengan ceramah dan diskusi selama 1 kali 50 menit. Kemudian yang kelima, implementasi konsep musik kreatif dan team based project selama 1 kali 50 menit. Yang keenam, merancang pengajaran musik kreatif untuk anak usia dini dengan diskusi team based project selama 2 kali 50 menit. Dan terakhir, praktik mengajar musik kreatif di tingkat PAUD dengan team based project selama 8 kali 50 menit. Rubrik penilaian sebagai acuan evaluasi mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, aspek sikap, yaitu tanggung jawab administrasi dan aktivitas partisipasif sebesar 10%. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan, yaitu hasil proyek sebesar 50%. Dan aspek wawasan dan pengetahuan UTS dan UAS sebesar 40%. Berikut adapun video praktik pengajaran musik kreatif 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di kelas Musik Kreatif 3. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa mata kuliah ini adalah kelanjutan dari Musik Kreatif 1 dan 2, di mana tujuan akhirnya adalah membuat para mahasiswa sebagai calon pengajar tentunya itu mempunyai keterampilan untuk mengguiding gimana nanti peserta didik kalian nantinya bisa kreatif melalui pembelajaran musik gitu ya, tujuan akhirnya. Nah, minggu lalu kita sudah mencoba mengulas sedikit tentang pengertian kreativitas dan juga urgensinya bagi kehidupan manusia gitu ya. Kita akan mengawali pertemuan pertama ini dengan sedikit mengingat kembali tentang yang pertama, arti penting kreativitas atau urgensinya gitu ya. Jadi pertanyaannya ada dua, seberapa penting itu kreativitas dan mengapa seseorang perlu kreatif. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Kalau ya silakan. Kalau yang penting apa itu kreativitas itu untuk inovasi, Pak. Oke, inovasi betul. Ada lagi? Ini saya, Pak. Boleh. Tapi langsung ke nomor 2 loh. Boleh, silakan. Kalau seseorang perlu kreatif, mungkin lebih ke seseorang perlu kreatif untuk mencari gagasan dan untuk solusi pemecahan masalah sendiri. Oke, jadi inovasi dan pemecahan masalah itu mengapa kreativitas itu penting gitu ya. Nah, tetapi kalau boleh kita elaborasi lebih jauh, mengapa inovasi dan pemecahan masalah itu penting dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu dan terjadi akumulasi pengetahuan, maka zaman berubah gitu ya. Jadi, sehingga selalu dibutuhkan terobosan-terobosan baru dalam kreativitas. Ada lagi yang mau menjawab yang lain? Mungkin saya, Pak. Silakan. Soalnya penggunaan teknologi baru secara massal itu memunculkan masalah baru juga. Misalnya kayak penggunaan bahan bakar dan plastik yang memunculkan masalah di lingkungan sekitar. Iya, betul sekali. Jadi walaupun ternyata kreativitas itu mempunyai manfaat ya, mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia, tentunya dalam hal ini untuk memudahkan hidup manusia, kreativitas, penemuan-penemuan itu, melalui penemuan-penemuan itu. Tetapi ironisnya dari sebuah penerapan teknologi baru yang diterapkan secara masif, seperti yang tadi disampaikan oleh Farhan, itu tidak jarang malah justru menimbulkan masalah baru, seperti tadi penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor gitu ya, dan plastik, yang pada akhirnya melahirkan masalah lingkungan yang sekarang sedang terjadi saat ini. Sehingga terus perlu dibutuhkan terobosan dan inovasi lebih lanjut melalui kreativitas seperti itu. Nah, saya mau menambahkan sedikit satu kutipan yang menurut saya cukup inspiratif. Ini dari seorang tokoh pedagog kritis, Paulo Freire, tentang hakikat dan peran manusia di dunia. Ini juga masih tentang kreativitas, urgensinya. Jadi menurut si Freire ini, kita sebagai manusia itu katanya punya peran moral gitu. Punya peran moral. Jadi status kita dibanding makhluk hidup yang lain di bumi ini sedikit punya tempat yang lebih spesial gitu ya, katanya dia gitu ya. Manusia itu tidak mendiami dunianya, itu tidak secara alami, artinya, dan juga tidak secara pasif gitu ya. Artinya hanya bergantung pada adaptasi diri ketika perubahan besar dalam lingkungan alam itu terjadi, seperti yang dilakukan oleh hewan dan tumbuhan misalnya. Terjadi perubahan dari zaman es ke zaman apa misalnya gitu ya.
Nah, itu lingkungan fisik berubah, maka cara bertahan hidup harus disesuaikan supaya tetap bisa survive gitu ya. Itu kan tetapi menunggu satu momentum perubahan besar, harus menunggu baru kita beradaptasi gitu ya. Kalau makhluk hidup yang lain seperti itu. Memang benar bahwa manusia juga tidak lepas dari sistem survival adaptasi itu, tetapi maksudnya tidak hanya sampai di situ gitu ya. Kita juga menurut Freire kita punya peran kreatif karena kita adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai akal budi ya. Jadi posisinya di dunia dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain itu ternyata kita nggak datang ke sini hanya duduk menonton gitu ya, tetapi kita turut masuk ke sana dan ikut mengubah realitas. Contoh yang paling sederhana seperti kertas yang kalian gunakan itu kan tadinya dari apa? Kayu pohon gitu ya. Itu secara alami ya dia makhluk hidup namanya pohon. Nggak ada makhluk hidup lain selain manusia yang bisa membuat itu menjadi kertas. Teknologi. Dan yang paling mutakhir, kalian mungkin masih ingat ketika pertemuan G20 itu ya di Bali, ketika pada saat itu intensitas hujan itu sedang tinggi-tingginya. Nah, supaya memudahkan pertemuan yang akan digelar, pemerintah lewat TNI AU kalau tidak salah itu ya, berusaha untuk memodifikasi cuaca. Jadi bahkan maksud saya bahkan sudah sampai tingkat itu gitu ya, manusia turut datang ke dunia dan mengendalikan semua itu. Jadi sudah sangat artifisial, tidak alamiah lagi. Itu yang menurut Freire membedakan manusia dengan makhluk hidup lain, sehingga terciptalah peradaban dan kebudayaan. Nah, jadi untuk menyimpulkan beberapa flashback kita tadi, kira-kira satu kalimat ini ya lah yang bisa menyimpulkan semuanya gitu. Bahwa peradaban manusia itu dibangun dari kreativitas, dari nature, alam, jadi ke culture gitu ya. Culture kan peradaban kalau kita boleh bilang. Tidak akan ada peradaban tanpa kreativitas. Jadi sepenting itu kreativitas maksud saya. Nah, dengan perubahan sedikit demi sedikit, ini elaborasi sedikit lagi ya. Jadi dengan akumulasi dan kreativitas yang terjadi sedikit demi sedikit itu, kita juga menyaksikan bahwa zaman itu berubah. Zaman berubah karena teknologi baru ditemukan, pengetahuan baru ditemukan, teknologi ditemukan, kemudian sampai pada titik mengubah perilaku orang secara menyeluruh gitu ya. Kita bisa lihat contohnya ini. Ketika dimulainya ditemukan teknologi alat kerja yang sederhana itu, alat kerja pertanian dan juga teknologi irigasi gitu. Itu adalah satu momentum ketika manusia pertama kali berhenti dari makhluk nomaden. Tahu nomaden ya? Jadi berpindah-pindah tempat hidupnya tergantung di mana ada ketersediaan makanan gitu ya, berpindah-pindah. Nah, mulai dari sinilah momen ketika manusia itu bisa hidup menetap dan hidup lebih nyaman, karena bisa mengontrol sendiri sumber daya pangan yang mereka gunakan untuk menunjang kehidupan selama 1 tahun penuh misalnya, begitu ya. Jadi ini adalah salah satu refleksi dari sejarah bagaimana teknologi itu sampai mengubah perilaku orang dan mengubah zaman pada akhirnya. Nah, ini ketika ditemukan sistem pertukaran atau ekonomi awal, menciptakan kota perdagangan untuk pertama kalinya.
kemudian kemajuan dalam bidang tata kota, dan yang paling terakhir industri, konstruksi, dan arsitektur modern. Semuanya mengubah perilaku kita ya. Oke, tadi flashback yang pertama dan juga sedikit elaborasi ya. Ini kita masih flashback sedikit tentang pengertian kreativitas. Tapi dalam pertemuan kali ini akan kita elaborasi dengan topik hari ini, yaitu kreativitas dalam musik gitu ya. Musik kreatif. Kita berangkat dari definisi yang paling sederhana tentang kreatif. Dia itu berasal dari kata create gitu ya. Kreativitas itu datangnya dari aktivitas mencipta atau membuat. Jadi tidak ada kreativitas tanpa aktivitas menciptakan. Oke, nah dari sini kita mau main tebak-tebakan. Ini pengertian kreativitas yang paling sederhana ya. Oke, kita sekarang coba menggunakan definisi untuk lihat ke musik gitu. Kreativitas dalam musik ya. Bertolak dari definisi atau pengertian yang tadi, kalau kita bertanya apakah semua musik itu lantas bisa dikatakan kreatif? Ya. Kita mau cari tahu apakah musik klasik, semua musik mungkin bisa kita asosiasikan ke genre ya, genre. Apakah musik klasik yang kreatif, musik jazz, dangdut, terus karawitan atau punk gitu. Apakah semuanya ini kreatif atau jangan-jangan hanya salah satu di antara musik ini yang kreatif? Semua kreatif. Karena di situ ada inovasi. Ada inovasi. Setiap musik genre itu ada inovasinya. Jadi di situ pasti ada kreatif. Oke, maksudnya inovasi mereka dibuat dari awal gitu ya. Ya, dan melakukan pembaruan lagi. Pembaruan misalnya Misalnya ada aransemen yang dilakukan musik klasik dan lainnya, itu merupakan sebuah inovasi menurut saya. Nah, itu bisa menjadi sebuah pertanda bahwa musik itu memiliki kreativitas. semua musik berarti kreatif. Semua musik kreatif. Ada yang berpendapat berbeda? Atau semua setuju dengan Fahmi bahwa semua musik itu kreatif? Setuju semua ya? Oke, nanti coba kita lihat gimana. Kita sedikit lebih jauh mengingat kembali kemarin ini ya, kreativitas lebih spesifik. Bahwa memang tidak ada kesepakatan maksud saya. Definisi yang pasti gitu ya, kreativitas itu apa, tapi ada satu prinsip utama yang banyak disepakati para akademisi gitu ya, dari berbagai belahan dunia, bahwa prinsip utama kreativitas itu terletak pada adanya proses berpikir divergen. Jadi berpikir divergen itu gampangannya kemampuan atau proses berpikir yang menghasilkan banyak ide, sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak-banyaknya ide, kemudian menghasilkan asosiasi dan kemungkinan kombinasi yang pokoknya relevan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, gitu ya. Ini satu clue lagi dari kreativitas. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Jadi musik apa yang kreatif? Masihkah kalian bertahan dengan pendapat kalian yang tadi? Hah? Iya? Oke, kita lihat lagi ya. Ini saya ambil dari penelitian orang, pembuktian bahwa dia menemukan, namanya Sovansky. Ejaannya saya kurang begitu tahu tepatnya gimana, tapi kira-kira ya kalau orang Indonesia ngomong Sovansky dan kawan-kawan 2016, dia menemukan bahwa ternyata tidak semua musisi itu kreatif. Ternyata tidak semua musisi itu kreatif.
Dia melalui eksperimen dan pengukuran. Jadi ada tugas-tugas yang dipakai menurut skala psikologi itu digunakan untuk mengukur kreativitas seseorang. Tentunya dari teori yang digunakan dia ya. Misalnya apa tadi? Menghasilkan sebanyak mungkin ide dan kombinasi kemungkinan untuk menjawab persoalan gitu ya. Dibikin skalanya, nah ketemu ini si Sovansky dan kawan-kawan itu ketemu sama musisi, dia tes nih, dia petain dulu musisi apa, udah dipetain, ketemu bahwa ternyata nggak semua musisi itu kreatif. Dia menemukan kecenderungannya gitu ya, ternyata yang kreatif itu hanya musisi yang memang melibatkan proses berpikir divergennya tadi. Iya, yang selalu melibatkan aktivitas menciptakan atau membuat gitu ya. Membuat. Jadi berbeda halnya atau kontras dengan musisi yang hanya berangkat dari musik yang sudah jadi. Kan ada ternyata jenis musik yang berangkat dari sudah jadi, yaitu musik-musik tradisi biasanya. Entah itu musik tradisi barat maupun tradisi manapun yang dalam tanda kutip ini dipakemkan gitu ya. Ada pakem-pakem yang harus diikuti ya. Jadi ini penelitian dia ya. Mungkin bisa disanggah, tapi sementara ini kalau kita punya argumen lain tentu saja. Tapi sementara ini kira-kira yang kita pakai temuan Sovansky ini. Jadi semua musik yang melibatkan proses mencipta atau membuat itu adalah musik yang membuat seseorang kreatif, gitu ya. Maka hanya musik yang melibatkan proses tersebutlah kita bisa berasumsi hanya proses yang melibatkan proses berpikir divergen itu aja yang nanti bisa memfasilitasi orang untuk berlatih kreativitas. Ya, karena melibatkan proses berpikir divergen. Yang enggak ya berarti enggak bisa. Gitu. Jadi kalau ditanya musik mana yang kreatif, sebetulnya gini ya. Sebetulnya yang kita mau justifikasi itu bukan musik mana yang kreatif atau tidak, tapi sebetulnya lebih pada aktivitasnya, aktivitas bermusiknya. Kalau musik klasik sendiri kan tradisi barat ya. Musik klasik sendiri ya mungkin pada saat itu komponisnya siapa aja, ada Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Haydn dan lain sebagainya. Mereka kreatif karena mereka membuat kan. Cuma permasalahannya ternyata musik klasik itu adalah praktek konservasi untuk mempertahankan kebudayaan mereka ya. Itu namanya Western canon. Orientasinya bukan inovasi membuat musik baru lagi, tapi hanya sekedar mempertahankan. Jadi yang dipraktekkan apa, yaitu menekankan keaslian, gimana karya mereka itu dimainkan sepersis mungkin pada zamannya. Ya, jadi autentisitas dan kata kuncinya ada pakem. Gitu ya. Nah, ini hanya penekanan lagi ya. Nah, jadi sebetulnya yang diinginkan dari musik kreatif itu nantinya kalian bisa mengguiding peserta didik kalian itu, calon peserta didik kalian itu supaya nanti mereka bisa berlatih kreativitas dengan rancangan aktivitas musikal yang kalian buat gitu ya. Karena cita-citanya itu musik kreatif itu kepengennya jadi cara pembelajaran kreatif melalui aktivitas musikal yang bisa menstimulus anak-anak gitu ya untuk berlatih berpikir divergen. Gitu. Memang kenapa harus melalui musik atau seni? Ya, kan sebetulnya nggak harus lewat musik atau seni gitu. Tapi seni dan musik itu sendiri kelebihannya apa sih sehingga dia dipakai, bisa kita pakai gitu ya. Kita mau coba jawab ini. Nah, ini sedikit definisi
yang agak rumit dari Immanuel Kant dan kawan-kawan, bahwa musik atau seni itu intinya bentuk-bentuk penataan material. Kalau Immanuel Kant bilang, baik suara atau visual atau apapun itu ya, tergantung seninya apa. Jadi keteraturan material itulah yang menjadi penekanan utama apa itu seni, yang mendefinisikan apa itu seni. Jadi fokusnya ke struktur formalnya. Dia seperti si Kant ini seperti nggak peduli apakah seni yang kita hadirkan, si kreator hadirkan itu punya intensi kah atau punya gagasan apa, nggak peduli, yang penting keteraturan materialnya sejauh apa itu bisa membangkitkan rasa senang saya, gitu ya. Makanya fokusnya di struktur formal. Tapi ada yang lain bilang seperti Tolstoy dan Langer gitu ya. Ya subjektivitas kreator itu penting. Kalau si Kant itu nggak peduli ya, entah itu kamu pakai subjektivitas atau tidak, saya tidak peduli, yang penting penataan materialnya. Nah kalau untuk mereka itu dihitung, direken gitu ya, bahwa subjektivitas itu penting, ekspresi itu penting, gagasan itu penting, maksudnya apa, dan diungkapkan dalam bentuk penataan material yang diucapkan oleh Kant tadi. Jadi ini lebih lengkap sih gitu ya. Tapi kan itu susah, kita pakai definisi yang lebih sederhana aja gitu dan mencakup semuanya tadi. Jadi bagi saya pribadi ini masih sementara jadinya. Nanti kalian bisa mengembangkan definisi ini dari beberapa referensi yang kalian baca juga tentunya. Tapi untuk kelas ini kira-kira kita kan mau menjawab apa tadi? Kelebihannya musik itu apa sih dan seni untuk latihan kreativitas, apalagi khususnya untuk anak-anak. Nah, kita bisa pakai definisi yang remeh temeh tapi praktis gitu ya, praktis dan berguna. Gampangnya seni itu ya hanya bermain-main. Sebetulnya seni itu hanya bermain-main. Ya, ini definisi sementara ini. Definisi yang ya kayaknya sepele tapi yang penting berguna gitu kan. Bermain-main dengan aspek material tadi, karena kan intinya penataan katanya, penataan material. Bermain-main dengan aspek material dan sensibilitas perseptual. Perseptual apa ya? Ada visual, ada auditif, ada kinestetik gitu ya. Intinya gimana sebuah kreasi dari penataan materi-materi itu bisa menghadirkan sensasi perseptual tertentu di hadapan apresiatornya, gampangnya gitu ya. Jadi main-main aja, coba-coba. Kalau musik lah ya, materialnya apa aja berarti? Kalau musik itu ada volume, ada bunyi, ada banyak titik bunyi, bisa dipecah lagi ya. Harmoni. Oke. Dan kalau seni rupa berarti ada visual, ada garis, ada warna dan lain sebagainya gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi kenapa musik relevan? Karena di sini tidak ada salah benar, tapi uji coba terus menerus, eksploratif gitu ya. Asumsinya jika kita bisa membuat anak kreatif lewat musik, maka anak-anak itu bisa diharapkan bisa kreatif di bidang lainnya. Teorinya apa yang bisa menjelaskan itu? Ini transfer of learning. Nah, kira-kira cukup sampai di sini perkuliahan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa masuk nanti ke transfer of learning itu ya. Kalian tugas mandirinya membaca tentang apa itu transfer of learning untuk pembahasan di pertemuan berikutnya. Begitu, saya pikir cukup dulu ya. Kalau begitu saya akhiri kuliah ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.